Halo, perkenalkan nama saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com dan di beberapa menit ke depan saya akan mengajak Anda berkelana di dunia 3D dengan menggunakan software yang sangat populer sekali yaitu Blender. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa software Blender ini adalah software yang free open source di mana kita bisa mendownloadnya secara gratis dari websitenya langsung yaitu di blender.org dan open source artinya kita bisa mengotak-atik source code-nya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke dalam software Blender. Nah, pertama kali kita membuka software Blender, kita diajukan dengan splash screen seperti ini, yang memungkinkan kita untuk memilih beberapa interaksi di sini. Yang pertama ada preset. Ya, preset adalah pilihan pengaturan untuk penggunaan keyboard shortcut dan juga untuk navigasinya. Anda bisa memilih di sini antara Blender secara defaultnya atau Maya kalau memang Anda sudah terbiasa dengan menggunakan software Maya. Dan pilihan yang lain di sini adalah recent, artinya beberapa file yang terakhir kali dibuka di software Blender ini. Kita bisa buka langsung dari sini kalau memang kita ingin membukanya. Tapi kalau kita tidak ingin membukanya, maka kita klik saja di sembarang tempat ya. Maka splash screen-nya akan menutup. Dan saya akan perkenalkan yang pertama kali adalah tampilan atau user interface dari software Blender. Pada dasarnya untuk software Blender yang versi 2 titik sekian, itu tidak jauh berbeda dengan yang saya gunakan di sini. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu menu yang ada di dalam software Blender. Untuk mengindikasikan sebuah tools atau menu sebenarnya sangat mudah sekali. Yaitu di setiap sudut kanan atas, di sini terdapat indikator atau icon yang memungkinkan kita untuk melihat ini adalah menu tertentu. Yang pertama, yang paling atas, yaitu menu info. Di sini terdiri dari beberapa pull down menu. Yang pertama adalah file, yang memungkinkan kita untuk membuat file baru kalau kita ingin mereset file, atau kita membuka file, atau kita ingin membuka file yang terakhir kali kita gunakan, atau kita ingin menyimpan, atau kita ingin menggabungkan dengan beberapa file yang sudah kita buat, atau kita ingin menutup software Blender ini. Itu ada di dalam pilihan dari file. Yang kedua, di sebelah kanannya file ada add. Add itu kita menambahkan, jadi kita bisa membuat objek baru di sini. Antara lain misalnya mesh, di sini kita bisa membuat sebuah objek baru. Ya. Memang pada dasarnya saat kita membuka software Blender sudah disiapkan dengan satu buah objek cube. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat cube kalau memang kita menginginkan langsung membuat objek cube. Di sebelah kanannya add ada render. Di sini ada sedikit pilihan, yaitu kita bisa merender image-nya, kita bisa merender animasi, dan juga kita bisa mengatur beberapa pilihan yang lain. Kemudian di sini ada window yang memungkinkan kita untuk menduplikat jendela dari Blender ini, atau kita menampilkan secara penuh, dan kita juga bisa melihat sistemnya. Kemudian help, ya, ada manualnya. Kalau Anda bingung, Anda juga bisa membukanya di sini. Atau kita bisa melihat langsung ke dalam user community, tapi Anda harus terhubung dengan internet tentunya. Di sebelah kanan dari help, ada pilihan untuk mengatur dari tampilan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang secara defaultnya adalah pilihannya adalah default. Anda bisa pilih lain, misalnya saya pilih di sini untuk compositing. Saat kita ganti menjadi compositing, maka sekarang tampilannya sudah berbeda lagi. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian pilihan yang lain misalnya di sini ada untuk scripting, ya didominasi oleh tampilan-tampilan yang memungkinkan kita untuk bisa menulis data di sini. Oke, saya akan kembalikan lagi ke default. Nah, ini adalah tampilan dasarnya atau defaultnya. Kemudian di sebelah kanannya ada pilihan untuk scene. Ya, kebetulan yang aktif di sini adalah scene. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada pilihan untuk engine rendernya. Secara defaultnya adalah Blender Render. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada beberapa informasi yang berkaitan dengan versi dari software Blender. Saya akan tutup dulu ini, saya akan minimize seperti itu. Di sini ada jumlah vertex yang ada di dalam scene, face yang ada di dalam scene, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah jendela outliner. Tempatnya ada di kanan atas, di sini. Dan di dalam menu outliner ini kita bisa melihat semua objek yang ada di dalam scene.
Saya akan perbesar atau saya akan lebarkan seperti itu. Nah, di sini ada 3 buah objek yang sekarang ada di dalam viewport, yaitu lampu, cube, dan kamera. Saat kita klik namanya, maka kita juga mengaktifkan objeknya, seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya ada 3 icon yang mengindikasikan di sini ada gambar mata. Kalau misalkan ini kita klik, maka objeknya akan sembunyi. Kalau kita klik gambar panah, maka objeknya tidak bisa diseleksi. Dan di sebelah kanannya ada gambar kamera, dan kalau ini kita matikan, maka tidak akan muncul objeknya pada saat kita render. Di sini ada tombol untuk render. Oke. Di atas di sini ada pilihan-pilihan menu, jadi ada view, ada search, ya. Kemudian juga kita bisa memilih objek mana yang akan muncul di dalam outliner. Misalnya, hanya objek yang diseleksi saja. Ya, karena di sini yang diseleksi adalah objek cube, maka yang muncul adalah objek cube. Kemudian saya akan tutup lagi dan kita bisa lihat di bawahnya di sini ada yang namanya jendela properti. Jendela properti terdiri dari beberapa tab yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan Anda belum bisa melihat tab secara penuh, maka Anda bisa scroll saat mouse berada di atas tab menu ini. Seperti itu. Atau Anda juga bisa melebarkan jendela yang di sebelah kanan ini, sehingga semua tab-nya akan muncul. Dan di awal, tab yang muncul secara otomatis adalah tab render. Di sini ada pengaturan-pengaturan untuk render nantinya. Oke, saya akan perkecil lagi, seperti itu. Di bawah ada jendela timeline. Nah, di timeline ini kita bisa nanti membuat keyframe, menghapus keyframe, melihat animasi, dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan animasi. Nah, di sini ada angka-angka yang berarti ini adalah frame. Sekarang kita sedang berada di frame 0. Seperti itu. Anda bisa lihat di sini angka 0 ini adalah posisi time slider yang berwarna hijau ini. Kalau misalkan ini saya geser, maka di sini juga angkanya akan berubah. Nah, ini mengindikasikan posisi dari time slider ini sekarang berada di frame 144. Kemudian masih di dalam timeline juga di sini ada yang namanya playback. Jadi ada untuk play seperti itu, pause atau stop, kemudian untuk kembali ke awal. Dan di sini ada pengaturan untuk frame awal dan frame akhir. Oke, ini adalah timeline. Kemudian di tengah di sini yang paling dominan tadi adalah yang namanya 3D view. Nah, di dalam 3D view, selain kita bisa melihat objek yang ada di sini, juga terdapat di sini ada grid. Kemudian di bawahnya ada menu-menu yang lain. Ya, misalkan di sini ada untuk view, ada untuk select, ada untuk objek, dan ada untuk mode bagi objeknya. Juga ada pengaturan tampilan pada objeknya. Misalnya kita ingin melihat objeknya dalam bentuk kerangka, seperti itu. Dan seterusnya. Juga di sini ada layer. Dan kalau misalkan kita geser lagi ke kanan, di sini masih ada pengaturan-pengaturan yang lainnya. Oke, secara sepintas itulah tadi tampilan atau user interface dari software Blender. Uniknya di dalam software Blender ini kita bisa memodifikasi tampilan. Saya contohkan. Di sini saya akan split tampilan. Anda lihat di sudut kanan atas dari 3D view ini ada garis-garis yang miring. Dan ini kalau kita tarik, maka kita bisa men-split atau kita bisa membagi dua secara vertikal jendela 3D view ini. Nah, 3D view yang ada di sebelah kanan ini kita bisa ganti. Misalnya, Anda ingin mengganti dengan yang lain, Anda bisa klik icon yang ada di bawah sini. Dan Anda ganti. Misalnya, saya ingin mengganti menjadi tag editor mungkin. Sehingga saya bisa mengetik di sini. Ya, misalnya seperti itu. Atau Anda ingin mengganti dengan yang lain. Di sini ada grab editor. Di sini ada movie clip editor. Dan seterusnya. Anda bisa mengganti sesuai keinginan Anda. Atau Anda tetap menginginkan 3D view, tapi dari tampilan yang lain. Jadi dari sudut pandang yang lain. Kalau di sini ada keterangan user perspektif, di sini juga user perspektif, maka kita bisa ganti view ini menjadi view yang lain. Anda bisa klik view di bawah sini, dan Anda tentukan sendiri. Misalnya, saya ingin ini adalah view left. Maka kita klik saja di sini adalah view left. Dan kita ganti perspektif, misalnya di sini ada tulisannya perspektif, menjadi orthographic. Anda bisa klik di dalam view, di sini ada orthographic. Nah, perbedaan antara perspektif dengan orthographic, saya bisa terangkan secara sederhana seperti ini. Kalau misalkan ini perspektif,
Maka kalau kita tarik garis lurus dari semua objeknya ini, maka akan ada titik temu di ujung sana. Sehingga objeknya memiliki kecenderungan semakin membesar saat mendekati pandangan kita. Berbeda dengan orthographic view. Nah, di dalam orthographic view tidak ada titik temu di sana, sehingga Anda lihat di sini ya, antara objek yang di depan dengan yang di belakang memiliki panjang yang sama. Nah, untuk mengembalikan lagi ke tampilan yang tadi, maka kita bisa klik kanan di sini. Kemudian kita bisa join area dan Anda tentukan mana yang akan ditutup. Kalau kanan yang akan ditutup, maka saya arahkan ke kanan dan saya klik seperti itu, maka yang kanan yang akan ditutup. Oke, saya akan contohkan di sini, saya akan membuat user interface yang saya inginkan sendiri. Sebelumnya saya akan klik tanda plus di sini. Oke, di sini kita sudah memiliki default 2 buah dan default yang kedua ini saya beri nama Dodi. Saya klik enter. Oke, sehingga sekarang saya memiliki di sini ada default dan ada Dodi. Kemudian saya akan coba membuat satu buah user interface yang saya inginkan sendiri. Saya akan split ini seperti itu. Ya, kemudian saya akan split lagi ini seperti itu. Ya, di sini akan saya gunakan view top. Kemudian di sini akan saya jadikan sebagai view right misalnya. Ya, di sini saya akan ganti menjadi drop sheet. Di sini saya akan ganti menjadi graph editor misalnya dan seterusnya seperti itu. Dan ini menu ini atau tampilan ini adalah tampilan yang nanti akan muncul kalau misalkan kita buka pilihan user interface Dodi. Dan saya ingin kembalikan ke default, maka saya klik di sini dan saya pilih default, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Dan saat saya memerlukan tampilan yang tadi, saya tinggal kembalikan ke menu Dodi, maka sekarang ini adalah tampilan yang sudah saya custom. Saya kembalikan lagi ke default. Nah, untuk menampilkan satu buah jendela dengan tampilan full screen, nah misalnya saya ingin melihat tampilan ini dengan penuh, kalau Anda perhatikan, di bagian bawah sini masih ada menu-menu yang lain. Ya, kalau kita geser ke kanan seperti itu, maka kita memerlukan dia tampilan yang penuh. Cara menampilkannya, Anda bisa menggunakan keyboard Shift dan spasi. Maka Anda sudah menampilkannya secara penuh. Shift dan spasi. Oke, begitu juga kalau misalkan saya mengaktifkan jendela properti di sini, klik di sini dan saya tekan Shift dan spasi, maka ini adalah tampilan penuh dari jendela properti. Begitu juga dengan timeline, saya klik timeline di sini, Shift spasi, maka ini adalah tampilan penuh dari timeline. Mudah sekali. Nah, di sini tadi kita sudah melihat ada beberapa user interface yang sudah disimpan. Misalnya di sini ada animasi, di sini ada compositing dan seterusnya. Nah, untuk berpindah dari satu tampilan ke tampilan yang lain tadi, kita cukup menekan Ctrl dan panah kanan atau panah ke kiri. Anda perhatikan di sini sudah berubah-ubah. Kalau kita tekan Ctrl panah ke kanan, maka berpindah seperti itu. Oke. Ya. Demikianlah bagian pertama dari user interface software Blender ini. Berikutnya kita teruskan dengan materi pengaturan dari tampilan.